Hi everyone, kenalin nama aku Afika Hainun, dan pada video kali ini me and my teammates, this one, and this one bakal ngejelasin dan bagi-bagi info ke kalian semua tentang satu hewan parasit yang udah sangat terkenal banget, yaitu kutu manusia aka Pediculus humanus. So please enjoy this video and let's check it out. Apa sih kutu rambut itu? Kutu rambut merupakan hewan yang berukuran kecil, tidak bersayap, dan tinggal di kepala manusia dan menyerap makanan dari kulit kepala manusia. Salah satu penyakit yang dapat ditimbulkan dari kutu rambut ini ialah dermatitis. Kutu rambut telah ditemukan sejak zaman purba dan sekarang banyak diidap oleh anak-anak. Tahukah kalian bahwa kutu rambut ini sudah ditemukan bahkan saat zaman Mesir kuno? Salah satu bukti peninggalan sejarah yaitu Cleopatra yang terkubur dengan sisir kutu berwarna emasnya. Sementara orang Mesir kuno yang lainnya membotakkan kepalanya hanya untuk membasmi kutu ini. Mengapa sih kutu ini susah sekali untuk dibasmi bahkan dari sejak zaman dahulu? Fakta uniknya lagi, bahkan sejak 7 tahun yang lalu ketika nenek moyang kita pertama kali berpisah dari simpanse, kita telah berusaha untuk menyingkirkan kutu ini, sias kutu di dunia ini, dan salah satu kutu yang sangat berpengaruh yaitu kutu kepala atau Pediculus humanus. Kutu kepala tidak akan mati bila kita hanya membilas kepala dengan air saja. Mereka bahkan resistensi terhadap anti-insektan. Pada tahun 1940, tentara-tentara militer menggunakan insektisida bernama DDT untuk membasmi kutu ini yang menyebabkan mereka menjadi resisten. Hal ini tentu saja berdampak hingga saat ini. Banyak jenis shampoo pada zaman sekarang yang mekanisme kerjanya itu sama seperti DDT. Bukannya malah menghilangkan kutu rambut, malah hanya menyebabkan mereka lebih menjadi resistensi terhadap insektisida. Selanjutnya, mengenai siklus hidup Pediculus humanus. Siklus hidup Pediculus humanus berawal dari kutu betina yang meletakkan telur pada pangkal rambut inang manusia yang dihinggapinya. Telur ini sulit dilihat dan sering dikira ketombe. Telur-telur yang telah menempel di pangkal rambut akan menetas dan menjadi nimfa dalam waktu kurang lebih 6-10 hari. Nimfa yang telah menetas kemudian menjadi dewasa setelah melewati 3 stadium dalam waktu kurang lebih 7-12 hari. Kutu yang dewasa dapat hidup sekitar 30 hari dan tanpa menghisap darah, kutu akan mati sekitar 1-2 hari. Kutu yang telah dewasa kemudian mengulangi siklus hidupnya dengan mencari inang baru atau menempelkan telur pada inang yang telah dia hinggapi. Selanjutnya, morfologi dari Pediculus humanus. Bagaimana sih morfologi Pediculus humanus? Pertama, bentuk pipi dorsal ventral
berukuran 2-3 mm serta berwarna abu-abu. Yang kedua, tubuh dibagi menjadi 3 bagian, antara lain ada cephalus, toraks, dan abdomen. Yang ketiga, pada bagian cephalus atau kepala terdapat 1 pasang antena dan terdiri dari 5 ruas besar, 1 pasang mata, dan 1 alat tusuk atau proboscis. Yang keempat, pada bagian toraks atau dada ada 3 pasang kaki yang terletak pada protoraks 1 pasang, mesotoraks 1 pasang, dan metatoraks 1 pasang. Serta mereka tidak mempunyai sayap dan otot toraks tidak kelihatan jelas. Pada bagian abdomen atau perut ada 9 ruas abdomen. Terdapat lubang pernapasan atau spirakel yang terlihat jelas. Adapun alat kelamin jantan yang berbentuk ujung tombak yang disebut aedegus, serta alat kelamin betina yang berbentuk seperti huruf V terbalik disebut porus genitalis atau lubang kelamin. Selanjutnya, apa saja sih gejala-gejala ketika kita terjangkit pediculus humanus? Gejala utama dari terjangkitnya pediculus humanus yaitu rasa gatal di bagian kepala diakibatkan oleh gigitan dari pediculus humanus dalam menghisap darah. Gigitan ini biasanya dirasakan oleh semua orang yang terjangkit, walaupun ada yang tidak merasakannya dan sebagai carrier. Selain rasa gatal yang luar biasa yang dihasilkan oleh gigitan dari pediculus humanus, kita bisa juga melihat dari telur-telur yang menempel di bagian kulit kepala ataupun di bagian rambut-rambut kita sendiri, di mana dia berwarna kuning atau kecoklatan serta berwarna putih, tetapi ada juga yang berwarna hitam. Gejala ini biasanya terjadi sekitar 4-6 minggu setelah terinfeksi pertama kali. Nah, sekarang adalah pencegahan dari kutu rambut atau pediculus humanus. Yang pertama, jaga kebersihan rambut dengan cara keramas dengan teratur. Lalu, hindari kontak langsung dengan kepala pengidap. Yang ketiga, hindari berbagi pemakaian barang pribadi seperti handuk dan sisir. Dan pengobatan untuk kutu rambut yaitu memotong atau mencukur rambut. Lalu gunakan asam cuka untuk menghilangkan kutu rambut karena sifat asam dari cuka dapat langsung menghabisi kutu-kutu tersebut. Lalu ada permethrin 1%. Lalu ada malathion 0,5 atau 1%. Obat berbentuk spray ini dianjurkan untuk pasien di atas 6 tahun. Dan yang terakhir, Gamexan 1%. Setelah diaplikasikan ke kulit kepala harus dibiarkan selama 12 jam. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pediculus humanus. Kami harap teman-teman sekalian mendapatkan pengetahuan yang baru setelah menonton video dari kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau masukan yang ingin didiskusikan, feel free banget untuk komen di comment section di bawah ini. Akhir kata, thank you guys udah nonton. Don't forget to give us a like, comment, and subscribe. And see you guys on the next video. Bye!